Adapun adzan Jumat 2 kali yang tidak ada jaraknya sama sekali, itu lebih dekat kepada bid'ah. Atau alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sunnah-sunnah yang ada pada para sahabat itu tidak mungkin berselisih dengan sunnah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Itu catatan. Ada tidak sunnahnya para sahabat berselisih dengan sunnahnya Rasulullah SAW? Tidak ada. Kecuali apa? Kecuali ijtihad yang tidak ada nas di dalamnya. Contoh ijtihad Umar, Utsman beristihad adzan 2 kali. Apakah pernah adzan Jumat 2 kali di zaman Nabi? Tidak. Alasannya apa? Alasannya ketika hari Jumat, agar umat Islam ini bergegas menuju salat Jumat, diadakan adzan 2 kali dengan adzan yang berjarak, jadi setengah jam kurang lebih. Adzan pertama, yakni sumama jam 12 itu Jumat, jam 11.30 adzan, atau jam 11 kurang 15 menit adzan, sehingga orang bergegas menuju masjid dan berada di dalam masjid. Tapi ini adalah sunnah yang mulai banyak ditinggalkan orang. Apakah boleh seorang hanya beradzan sekali saja? Boleh. Boleh. Orang hanya beradzan sekali saja, boleh. Seorang berjumatan beradzan 2 kali boleh tidak? Boleh. Tapi usahakan adzannya ini agak memiliki jarak. Jadi bukan adzan langsung, jadi adzan kemudian langsung habis itu imamnya naik kemudian adzan lagi. Itu jauh dari sunnah. Itu jauh dari sunnah. Maka guru saya, Profesor Dr. Abdurrahman Asy-Syibil pernah mengatakan begini: adapun adzan Jumat 2 kali yang tidak ada jaraknya sama sekali, itu lebih dekat kepada bid'ah. Lebih dekat kepada bid'ah. Kenapa? Tidak ada jaraknya sama sekali. Jadi kalau seorang melaksanakan adzan 2 kali, ya dijarakin lah. Ya. Sehingga apa? Orang yang ada di luar itu bisa untuk mendengarkan khutbah dari awal. Ini menunjukkan saudara-saudara bahasanya rangkaian salat Jumat itu adalah khutbah dan salat. Ini ada kebanyakan seorang salat Jumat itu ketika khatibnya khutbah makan di warteg, duduk di warteg. Sah tidak Jumatannya? Tidak. Dan transaksinya juga tidak sah. Karena mesti apa? Dia bertransaksi setelah adzan. Jadi tidak kebagian di dalam masjid, maka dia masuk warteg. Datangnya kapan? Hanya sholat. Jadi dianggap sholat Jumat itu tidak memiliki rangkaian-rangkaian. Ini mesti diingatkan. Dan siapa saja yang punya usaha di hari Jumat, ketika ada adzan Jumat dikumandangkan tutup, atau sebelum adzan Jumat tutup usahanya, itu lebih berkah. Idza nudiya lis-salatil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya, kata-kata bersegeralah kalian kepada zikir pada Allah, wa dzaru, dan tinggalkan jual beli. Dzaru utruku, tinggalkan. Jadi transaksi yang terjadi ketika adzan Jumat wajib diulangi lagi setelah Jumatan.
plus makanan yang kita makan, berarti Anda tidak bertransaksi dengan benar di waktu yang tidak halal. Ini harus dipahami baik-baik sehingga tidak terjadi orang-orang yang Jumatan hanya sekedar gugur kewajiban saja, tapi juga tahu adab-adab sholat Jumat. Bagaimana tata cara sholat Jumat? Ya, sholat Jumat bukan tempat ngobrol, sholat Jumat bukan tempat orang tidur, ya kan? Ada juga orang niat sholat Jumat supaya istirahat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidur udah. Ya. Ya, kemudian bangunnya kapan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, itu baru bangun. Nah, itu nyata atau tidak? Nyata. Kadang-kadang ketika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi belum bangun-bangun juga gitu. Bangunnya ketika qomat, Allahu Akbar baru bangun. Ada juga yang tidak bangun sampai selesai sholat. Dapat Jumat tidak dia? Dia tidak dapat Jumat. Tidak dapat Jumat dan tidak bisa mengulang lagi Jumatnya. Tidak dapat Jumat dan tidak dapat lagi mengulang Jumatnya. Dosa. Ini yang termasuk orang yang meninggalkan Jumat.